Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Dan seperti biasanya, channel ini akan membahas seputar misteri, tragedi, dan kriminalitas yang terjadi di sekitar kita. Dan kali ini, aku akan membahas kasus tentang seorang kakek berusia 70 tahun yang dengan santai membunuh tetangganya sendiri hanya karena batuk. Bagaimana cerita yang sebenarnya terjadi? Dan benarkah hanya karena batuk saja? Yuk kita langsung menuju ke ceritanya. Tapi jangan lupa tetap terus dukung channel aku agar semakin berkembang dengan cara klik tombol merahnya ya. Kisah ini terjadi di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Terdapat seorang kakek yang bernama Hasan berusia 70 tahun. Dia dikenal sebagai sosok kakek yang temperamen, mudah tersinggung, dan sensitif terhadap suara batuk. Sehingga orang-orang di sekitarnya merasa risih dan resah dengan keberadaan kakek ini. Kakek Hasan adalah mantan residivis. Beberapa tahun yang lalu, dia dipenjara karena tuduhan telah membunuh saudaranya sendiri perihal batuk. Dia mendapat hukuman 10 tahun penjara. Akan tetapi, dibebaskan saat hukumannya sudah berjalan selama 7 tahun. Kakek Hasan memang sangat tidak menyukai suara batuk. Setiap ada orang yang batuk, dia akan langsung naik pitam dan memarahi orang yang batuk tersebut. Dan bahkan sambil membawa senjata tajam. Siapapun orangnya, baik itu laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Benar-benar membuat hati para tetangga resah. Dan tentu mereka menghindari untuk bersitegang dengan kakek Hasan karena takut. Hingga hari naas itu, tepatnya di hari Jumat tanggal 2 Juni 2021, salah satu tetangganya yang bernama Misran berusia 50 tahun tengah duduk santai di gazebo depan rumahnya sembari meminum kopi. Saat itu, Misran kedatangan seorang tamu yang juga tetangganya yang bernama Karno. Saat Karno tengah pamit untuk pulang, kakek Hasan melintas di depan rumah mereka. Dan tanpa sengaja, Karno batuk-batuk. Kakek Hasan sempat berhenti berjalan, tetapi dia melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Misran. Rupanya kakek Hasan pulang dengan membawa dendam terhadap Misran. Dia mengira Misranlah yang batuk-batuk ketika dia sedang lewat. Sesampai di rumahnya, dia langsung mengambil sebilah celurit dan mengasahnya hingga tajam. Kemudian disembunyikan di balik baju. Lalu kakek Hasan berjalan keluar menuju ke rumah tetangganya Misran dan langsung berdiri di depan Misran yang masih duduk di gazebo. "Saya minta maaf ya," ujar Hasan. "Saya benar-benar minta maaf," ujarnya kembali sambil mengeluarkan senjata tajam yang dipegangnya dengan tangan kiri. Misran yang kebingungan dengan ucapan Hasan juga segera berdiri. "Ada apa minta maaf? Dan kenapa kamu bawa sajam segala? Aku tidak takut," ujar Misran. Kemudian Misran menoleh ke arah istrinya Devi, atau biasa dipanggil Taci, sambil meminta telepon. Dan belum sempat melanjutkan kata-katanya, Hasan memindahkan sajam ke arah tangan kanan, kemudian langsung mengarahkan ke arah Misran sebanyak 2 kali. Misran yang tidak siap, tidak sempat menghindar, dan terkena di area yang fatal, yaitu di bagian leher dan tangan. Misran yang bertubuh lebih besar ini pun roboh ke tanah. Saat itu kakek Hasan yang bersimbah darah berjalan pulang ke arah rumahnya dengan sangat santai. Para tetangga bergidik ngeri dan ketakutan saat melihat Hasan yang nampak tenang berjalan ke rumahnya sambil menenteng sajam yang berlumuran darah. Taci yang mendengar keributan segera keluar dari rumah dan berteriak sambil menangis melihat suami tercintanya telah tergeletak bersimbah darah. Para tetangga yang mendengar teriakan Taci segera berkumpul dan berusaha menolong Misran dan dibawa ke puskesmas. Namun, nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Polisi segera dihubungi dan mengamankan area. Tak selang lama, polisi menangkap kakek Hasan di rumahnya dengan sangat mudah dan tanpa perlawanan. Setelah diinterogasi, kakek Hasan yang sudah tua dan berbadan kurus ini hanya menjawab, dia tidak suka mendengar suara batuk.
Menurutnya, suara batuk seperti ejekan terhadapnya. Dia merasa tetangganya sengaja batuk-batuk saat dia lewat untuk mengejek dirinya. Dan Hasan tidak tahu jika yang batuk adalah Karno. Dia mengira bahwa Misran yang sedang batuk-batuk. Jadi rupanya Misran adalah korban salah sasaran. Sementara menurut pengakuan Taci, di antara suami dan pelaku tidak ada perselisihan. Dan baru saja beberapa hari ini, suami dan pelaku menyelesaikan transaksi jual beli kayu dengan baik. Dia begitu tidak menyangka pelaku begitu tega terhadap suaminya. Dia mengira ancaman-ancaman kakek Hasan selama ini hanyalah gertakan saja. Dan kini dengan ditangkapnya kakek Hasan, seluruh warga desa mengaku lega karena selama ini pelaku memang ditakuti dan sangat meresahkan. Akhirnya, kakek Hasan yang sudah berusia 70 tahun ini mendapat hukuman penjara seumur hidupnya. Itulah kisah kita kali ini. Tentu kita harus bisa mengambil hikmah dari kasus ini, yaitu tentang kewaspadaan, kesabaran, dan kontrol emosi, serta saling menghormati antar sesama. Dan jika kita melihat ada tanda-tanda dari orang-orang sekitar yang kiranya membahayakan, segeralah menghubungi pihak yang berwajib, agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Hal ini tentu sangat sepele, hanya karena batuk. Namun, hal ini juga sangat membahayakan. Semoga kejadian ini tidak akan terulang kembali. Dan tidak lupa, aku ikut berbelasungkawa atas keluarga yang ditinggalkan. Semoga Misran dapat beristirahat dengan tenang dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, selalu waspada dimanapun berada. Wassalamualaikum dan bye-bye.